Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ar-Rasyid dengan NIM 24040-833. Di sini saya akan menjelaskan praktikum titrasi argentometri, di mana tujuan dari titrasi ini yaitu dapat menjelaskan proses yang berhubungan dengan pelaksanaan titrasi argonometri menggunakan metode Mohr, Fajans, dan Volhard. Kemudian dapat menjelaskan kadar larutan perak nitrat, serta dapat menentukan kadar klorida dalam cuplikan. Prinsip reaksi titrasi argentometri yaitu ion klorida atau Cl- bereaksi dengan AgNO3 membentuk endapan putih AgCl, di mana untuk reaksinya sendiri Ag plus ditambah Cl- menjadi AgCl solid. Untuk metode argonometri yakni kan ada 3, yaitu Mohr, Volhard, dan Fajans, di mana yang pertama tuh Mohr sendiri yakni titrasi langsung dengan indikator K2CrO4, di mana titik akhir akan berwarna merah bata. Kemudian untuk metode Volhard yakni titrasi balik dengan indikator Fe3+, di mana titik akhirnya itu akan berwarna merah darah. Kemudian untuk metode Fajans yakni itu absorpsi indikator fluorescin atau titik akhir akan menjadi hijau muda, di mana setiap fungsi indikator masing-masing itu akan menandai titik akhir melalui perubahan warna. Untuk langkah-langkah utama praktikum ini yakni yang pertama, standarisasi AgNO3 atau jika konsentrasinya belum diketahui. Yang kedua yaitu titrasi sampel. Untuk Mohr ditambahkan K2CrO4. Kemudian titrasi hingga berubah menjadi merah bata. Untuk yang Fajans yaitu menggunakan fluorescin. Kemudian amati perubahan warna koloid. Untuk yang Volhard ditambahkan Fe3+. Setelah kelebihan Ag+, titrasi dengan SCN-. Kemudian prosedur yang terakhir yaitu catat volume titran AgNO3 atau SCN- yang digunakan. Untuk bahan yang digunakan sendiri yakni AgNO3 sebagai titran utama yang akan bereaksi dengan Cl-. Kemudian K2CrO4 untuk metode Mohr sebagai indikator warna merah bata. Kemudian FeNH3SO4 2 kali untuk metode Volhard sebagai indikator kompleks besi merah darah. Dan yang metode Fajans itu menggunakan fluorescin atau indikator absorpsi. Untuk sampelnya sendiri menggunakan NaCl atau KCl sebagai sumber ion Cl-. Untuk analisis data dan contoh perhitungannya sendiri, untuk rumus mencari kadar Cl- dapat menggunakan rumus volume AgNO3 dikali konsentrasi AgNO3 dikali massa molar Cl- dibagi massa sampel dikali 100%. Contohnya seperti volume AgNO3 10 ml dengan konsentrasinya 0,1 m dan massa sampel 0,5 gram. Nah, itu semua disubstitusikan ke rumus tadi sehingga akan memperoleh kadar Cl- sebesar 7,09%. Hasil yang diharapkan dalam praktikum ini yakni untuk metode Mohr, larutan berwarna merah bata. Untuk metode Volhard, larutan berwarna merah darah. Kemudian untuk metode Fajans, koloid AgCl3 berfluorescin berwarna hijau. Agar titrasi ini mendapatkan hasil yang akurat, dapat menggunakan tips berikut. Yang pertama yaitu bebaskan CO2 dengan mendidihkan air untuk metode Mohr, di mana hindari pengendapan CaCO3. Kemudian hindari sinar matahari. AgNO3 dan AgCl fotosensitif atau gunakan botol coklat. Dan yang ketiga itu kontrol pH, di mana untuk metode Mohr itu pH netral antara 7-10 dan untuk metode Volhard itu pH asam atau di bawah 7. Dan tak lupa juga kita harus senantiasa menjaga keselamatan kerja dengan menggunakan sarung tangan latex, jas lab, dan ataupun kacamata laboratorium. Untuk refleksi pribadi dari saya, mungkin prosedur yang paling sulit itu mengontrol pH dan deteksi titik akhir metode Fajans. Untuk kesalahan umum yang dapat sering dijumpai mungkin overtitrasi, di mana menggunakan indikator yang tidak tepat.
atau endapan yang tidak memungkinkan. Solusinya yaitu aduknya secara perlahan dan konstan. Manfaat titrasi ergonometri ini sendiri yakni dalam industri itu dapat digunakan sebagai uji kadar garam dalam makanan atau air, sedangkan dalam analisis lingkungan itu dapat sebagai analisis polusi klorida.